Ibu, Bapak, Saudara, salam sehat. Kita berjumpa lagi di kanal Hisbran, saluran pemikiran yang saya beri judul Kepolisian Sudut Pandang Hadi Pranoto. Kali ini berbicara tentang polisi versus aparatur sipil negara, disingkat ASN. ASN dibedakan menjadi dua, yaitu pegawai negeri sipil PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. Sebagai bagian dari warga negara Indonesia, ASN memiliki kedudukan serta hak yang sama dengan warga negara lainnya. Di antaranya adalah hak untuk mendapat perlindungan hukum saat terkena masalah hukum sebagai akibat dari pelaksanaan tugas dan fungsi ASN yang mengarah pada proses peradilan. Seringkali ASN berhadapan dengan aparat penyelidik dan penyidik kepolisian. Sebaliknya, polisi sering menerima dumas atau pengaduan masyarakat yang dihadapkan pada aparatur sipil negara. Dalam menerima dan menghadapi dumas, aparat polisi harus cermat dan hati-hati karena seringkali dumas itu disampaikan oleh sesama ASN dengan berbagai motivasinya. Ada yang karena sakit hati, ada yang karena iri, bahkan ada yang ingin menjatuhkan sesama ASN agar dirinya berpeluang untuk menduduki jabatan yang diincarnya. Oleh karena itu, harus dicermati dan dianalisa apakah dumas tersebut benar-benar informasi bagi penegakan hukum dan memenuhi syarat-syarat ataupun unsur tidak pidana dalam dumas yang dimaksud. Polisi dengan besarnya kewibawaan dan kewenangan di bidang penyelidikan dan penyidikan diharap jangan justru menjadi alat yang bisa mengganggu kinerja, ketenangan, dan kreativitas ASN dalam mengemban amanat pelayanan publik. Jika polisi serta-merta menuruti dumas dan terus melakukan pemanggilan dan permintaan keterangan dalam rangka penyelidikan, maka bagi ASN yang dipanggil dan diperiksa polisi dan juga termasuk bagi rekan-rekan ASN yang lain di lingkungan kerjanya dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi ASN, selain dapat menimbulkan
rasa tidak aman, juga dapat menurunkan motivasi serta kreativitas ASN dalam bekerja. Para ASN akan terus dibayang-bayangi keraguan serta rasa takut apabila kebijakan serta tindakan administrasi maupun upaya penegakan hukum atas perda atau peraturan kota ataupun perkap yang dilaksanakan akan menimbulkan adanya gugatan pidana ataupun menimbulkan dumas dari pihak yang merasa tidak puas atau yang merasa kepentingannya dirugikan. Di sini polisi sebagai bagian dari perlengkapan negara justru diharap memberikan perlindungan hukum terhadap ASN. Konsep perlindungan bagi ASN diatur dalam pasal 92 ayat 1 huruf D Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang mengatur bahwa pemerintah wajib memberikan perlindungan kepada ASN. Oleh karenanya, polisi dalam menerima pengaduan harus secara cermat menganalisa apakah perbuatan yang diadukan tersebut termasuk ranah administratif pemerintahan atau memang telah memenuhi syarat kriteria atau unsur tindak pidana sesuai ketentuan tindak pidana yang berlaku. Dalam kegiatan penyelidikan hendaknya dilakukan dengan sedapat mungkin tidak mengganggu kinerja ASN. Dalam hal ini polisi bisa bekerja sama dengan fungsi pengawasan internal dengan inspektorat ataupun atasan ASN yang diadukan. Sebaliknya, bagi ASN yang diadukan ke polisi, jika tidak benar-benar merasa melakukan tindak pidana, tidak perlu takut, tidak perlu gelisah sampai mengganggu kenyamanan dan kreativitas bekerjanya. Karena dalam negara hukum tidak ada hukuman, ya. Orang tidak dihukum tanpa ada kesalahan. Geen straf zonder schuld. Ya. Tidak ada hukuman tanpa kesalahan. Jadi saudara-saudara ASN tetap bekerja mengabdi kepada negara dan pelayanan publik. Demikian yang sekiranya dapat saya sampaikan, bahwa ASN dalam melaksanakan tugas mengabdi pada negara dan pelayanan publik tentunya sama dengan polisi yang melaksanakan tugas
dan kewajiban berdasarkan surat perintah penegakan hukum harus terbebas dari rasa khawatir atau gelisah dalam menjalankan tugasnya. Seperti misalnya jika polisi harus menggeledah sebuah rumah, diminta dengan kata-kata pemilik penghuni rumah itu tidak bersedia membukakan pintu, baik pintu pagar maupun pintu bangunan rumah, maka polisi akan melakukan tindakan kepolisian, akan membuka paksa pagar rumah dan akan membuka paksa pagar maksudnya membuka paksa pintu rumah, dan itu dilindungi oleh undang-undang. Manakala polisi harus melakukan tindakan yang sampai menciderai orang yang ditarget untuk katakanlah ditangkap dalam rumah, misalnya dengan terpaksa melumpuhkan orang tersebut, maka polisi tidak dalam rangka melakukan penganiayaan, tidak dalam kerangka melakukan perusakan pagar atau perusakan pintu rumah. Ya. Demikian dapat dianalogkan apabila fungsi lain melakukan pekerjaannya sesuai dengan koridor yang diberikan oleh undang-undang. Ya. Apabila terdapat penilaian ada penyimpangan, maka itu urusannya atasan yang menghukum atau Dewan Kode Etik. Untuk itu masing-masing fungsi, baik polisi ataupun aparatur sipil negara atau fungsi-fungsi yang lain, dokter, notaris, advokat, dan sebagainya, dalam melakukan tugas tidak dibayang-bayangi ketakutan. Ya, bagaimana jadinya kalau dokter dalam melakukan upaya pengobatan, ya, melakukan pembedahan, dia harus takut. Ya, dikatakan bahwa itu penganiayaan, maka semua fungsi tidak berjalan. Yang terjadi justru kekacauan yang tidak sesuai dengan maksud adanya hukum. Maksud tujuan hukum adalah ya supaya terjadi tertib, supaya terjadi kepastian, dan yang penting adalah keadilan. Demikian Ibu Bapak Saudara sekalian, pertemuan kali ini yang dapat saya sampaikan. Sampai berjumpa di video berikutnya. Salam sehat. Semoga kita semua dikaruniai kesehatan sehingga dapat melaksanakan tugas kewajiban dengan sebaik-baiknya.